Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Mengagumi keindahan alam yang dilukis Sang Pencipta di tengah Pulau Jawa. Meresapi kisah bernilai luhur sejarah peradaban masyarakat Tanah Jawa. Menjelajah eksotisme Gunung Prau. Bersama menjaga ekosistem pegunungan. Menurunkan sejarah sebagai tandem para layang pertama dari puncak Gunung Prau. Selamat ulang tahun untuk Metro TV ke-21, kebersamaan memberi arti. Inilah perjalanan saya, Marsha Lunita, hanya di Journey Way to Explore. Jawa Tengah punya banyak sekali pesona wisata alam yang eksotis. Salah satu yang menjadi magnetnya adalah Dieng. Diapit oleh 4 pegunungan, Dieng menawarkan pesona yang tak terlupakan. Selamat datang di Dieng. Secara administratif, Dieng masuk ke dalam 2 kabupaten. Sisi timur atau Dieng Wetan terletak di Kabupaten Wonosobo. Sementara sisi barat atau Dieng Kulon terletak di Kabupaten Banjarnegara. Untuk menuju Dieng, traveler dapat melalui beberapa jalur, yakni Banjarnegara, Batang, atau Wonosobo. Namun, di antara jalur-jalur tersebut, yang paling populer bagi wisatawan adalah jalur Wonosobo karena kontur jalannya yang tidak terlalu curam. Dieng terletak di ketinggian 2.000 hingga 2.500 meter di atas permukaan laut. Karenanya, udara di sini dingin dan seringkali diselimuti kabut. Tak ayal, Dieng disebut-sebut sebagai negeri di atas awan. Mengawali perjalanan saya di Dieng, saya akan mengunjungi salah satu lokasi wisata yang terkenal akan nilai sejarahnya. Sekarang saya sudah ada di Candi Arjuna. Kita akan lihat yuk seperti apa ya di dalamnya. Mas Dimas, ini Mas, boleh temenin saya jalan-jalan ke sini untuk ngelihat soal Candi Arjuna ya Mas ya? Candi Arjuna merupakan salah satu bangunan candi di Kompleks Percandian Arjuna Dieng Kulon, Banjarnegara. Candi ini merupakan candi Hindu tertua di Indonesia yang diperkirakan dibangun pada abad 8 Masehi oleh dinasti Sanjaya dari Mataram kuno. Nah ini Candi Arjunanya yang ini, karena ini kalau kita lihat nih ada banyak sekali candi di sini. Ya betul, ini Candi Arjunanya, ini merupakan kompleks kawasan Candi Arjuna. Di sini ada 5 candi yang masih berdiri. Di depan kita ada Candi Arjuna, di depannya sendiri Candi Arjuna ada Candi Semar. Lalu di samping ada Candi Sri Kandi, paling tinggi ada Candi Pundadewa, dan paling ujung ada Candi Sembadra. Kalau sebenarnya kenapa dinamakan Candi Arjuna, gitu Mas? Jadi penamaan candinya sebenarnya bukan penamaan yang dari dulu waktu zaman Hindu Buddha ya, tapi penamaannya itu dinamakan oleh masyarakat setempat yang melihat candi, lalu candinya gagah, lalu dinamakan Arjuna, seperti gagahnya Arjuna. Nah karena hal ini karena masyarakat Dieng ini sangat lekat, sangat dekat dengan cerita-cerita pewayangan, dan
di Candi Arjuna sendiri elemen atau unsur Indianya itu sangat kental. Seperti sejarahnya di mana candi-candi ini berdiri di awal masuknya Hindu atau agama Hindu dari orang-orang India ke tanah Jawa. Tapi nih yang paling banget disayangkannya ya Mas ya, ini aduh kayak masih ada warga yang bandel ya melakukan vandalisme di candi ini. Betul, ya ini yang masih kita sayangkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat kita masih sangat rendah untuk menghargai sebuah cagar budaya, sebuah peninggalan sejarah. Berarti memang harus kesadaran dari masyarakat yang datang nih juga harus tetap bisa mempertahankan pelestarian dari cagar budaya ini. Makasih Mas Dimas, mungkin kita sambil lihat-lihat lagi ke sebelah sana ya Mas ya. Candi Arjuna merupakan bukti peradaban masyarakat tanah Jawa yang penuh kisah bernilai luhur. Karena itu, menjaga dan merawat bangunan sejarah adalah bentuk penghargaan kita terhadap masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Nah, ternyata kedatangan saya kali ini bertepatan dengan digelarnya Dieng Culture Festival ke-16. Puncak acaranya adalah ruatan memotong rambut gimbal bocah Dieng. Ruatan merupakan kebudayaan tanah Jawa yang bertujuan untuk penyucian. Ruatan bocah rambut gimbal merupakan ritual untuk mengusir nasib buruk atau kesialan baik pada si bocah maupun masyarakat Dieng pada umumnya. Sudin, apa sebenarnya tujuan dari ruatan pemotongan rambut gembel ini, Pak? Rambut gembel adalah fenomena yang sangat menarik. Seorang anak yang dilahirkan, tumbuh, pada saatnya mengalami sakit, kemudian setelah sakit panas itu, rambutnya ternyata memiliki keunikan, menjadi satu dan sulit untuk dipisahkan. Kalau tak dipotong nanti tumbuh lagi. Dan satu hal yang demikian unik, ketika ternyata dia bersedia dipotong, dipenuhi segala permintaan yang dia sampaikan, ternyata setelah dipotong mereka menjadi sembuh. Ini satu hal yang barangkali sulit untuk dijelaskan dengan akal yang sehat, tapi fenomena itu terjadi di Banjarnegara. Dieng Culture Festival merupakan acara tahunan yang menjadi daya tarik pariwisata di Dieng. Namun, lantaran masih dalam masa pandemi COVID-19, DCF digelar secara virtual dan hanya tamu undangan terbatas yang dapat hadir di sini. Kabut tipis yang perlahan turun di dataran tinggi Dieng sore itu menjadi tanda berakhirnya perjalanan saya hari ini. Saya pun beristirahat untuk melanjutkan perjalanan saya esok hari di negeri di atas awan. Pagi ini saya akan mendaki Gunung Prau, salah satu wisata unggulan di Dieng khususnya bagi para pendaki. Namun sebelum itu, saya harus menuju base camp pendakian terlebih dahulu untuk melakukan registrasi. Ini adalah syarat wajib bagi seluruh pendaki. Selamat pagi. Halo Mas. Saya Gita. Dengan Mas siapa nih? David. Mas David. Mas David, ini aku yang mau mendaki ke Prau pagi ini. Apa aja nih Mas yang harus saya lakukan? Apa aja yang harus saya siapkan sebelum saya mendaki? Kalau selama pandemi, kita memang ada persyaratan tambahan, yaitu vaksinasi minimal dosis pertama. Terus ada surat keterangan sehat juga. Terus persyaratan yang wajib itu identitas, KTP atau SIM, dan mungkin sama peralatan-peralatan yang harus sesuai pendakian. Di sini juga ada larangan keras juga, Mbak. Kayak tisu basah, pengeras suara, alat musik, miras, itu memang dilarang dibawa ke kawasan Gunung Prau. Ya, nah kemudian kalau misalnya ternyata ada pendaki yang melanggar, ada sanksinya nggak yang harus dikenain ke para pendaki itu? Jadi ada untuk sanksinya. Apa tuh Mas? Kita biasanya berupa bibit pohon. Ketika ada pendaki yang langgar, itu memang 1 minggu setelah itu kita melakukan
penanaman reboisasi di Gunung Prau. Nah, untuk hari ini kita akan melaksanakan penanaman juga di Gunung Prau. Berarti nanti saya bisa ikutan juga dong Mas, nanam Bisa pohon? juga. Wah, Nanti sama mantap. teman-teman base camp nanti. Sama teman-teman base camp ya. Oke, baik. Setelah seluruh persyaratan lengkap, saya pun memulai pendakian ke Gunung Prau melalui jalur base camp Dieng. Pendakian saya kali ini didampingi oleh 4 orang warga lokal yang ditunjuk pihak base camp sebagai porter dan pemandu penjelajahan saya. Jadi, bagi traveler yang ingin mendaki Gunung Prau, jangan ragu ya untuk memanfaatkan jasa mereka. Dalam perjalanan, saya disuguhkan aktivitas para petani perkebunan Dieng. Dieng memang terkenal dengan hasil pertaniannya mulai dari kentang dan kol. Bahkan, Dieng disebut sebagai salah satu penghasil kentang terbaik di Indonesia. Cuaca cerah menemani perjalanan saya kali ini. Semilir udara sejuk memacu semangat saya untuk terus mendaki hingga puncak. Wah, akhirnya pos 2. Permisi. Duh, ikut gabung di sini ya. Waduh, lumayan capek juga. Gita. Wah, ini mau naik Iya, kita mau ngecamp di atas. ngecamp, terus rencananya besok kita mau terbang para layang. Wah, mau terbang? Iya, alat kita udah bawa. Oh, ini alatnya. Saya mau terbang berdua sama Agara. Wih, emang kalau di perahu nih emang biasa dia yang terbang para layang? Ada beberapa yang terbang, cuma saya baru pertama tapi saya ingin mencobanya gitu. Wih, mantap. Gimana? Tertarik? Mau terbang? Tertarik banget sih. Saya udah janjian sama dia. Berarti kamu jalan kaki. Aku jalan kaki turun aja. Biar Mbak Gita aja. Tapi Serius? kita lihat besok. Oke. Cuacanya seperti apa? Kalau memang bagus, ya kita bisa terbang. Oke, kalau gitu nanti kita naiknya bareng-bareng aja ya. Boleh. Saya pun melanjutkan pendakian bersama teman baru saya, Om Gendon, serta Hanggara. Rupanya, Om Gendon bukan penerbang para layang sembarangan. Ia adalah senior tandem sekaligus mantan pelatih timnas para layang. Wah, saya sangat beruntung. Sampai puncak. Puncak. Akhirnya Akhirnya kita sampai ya di puncak Gunung Prau tadi. Perjalanan dari jam 8 pagi, berarti sekitar 3 jam mendaki, akhirnya sampai di puncak Gunung Prau di ketinggian 2590 mdpl dan cuacanya cerah ya. Lumayan bagus lah. Lumayan bagus, Aman. jadi kita bisa lihat Dieng dari atas perahu. Keren. Yeay. Di puncak Prau, kami pun memutuskan untuk berkemah di Cemoro 9. Lokasi ini menjadi lokasi kemah yang terdekat dari puncak Prau. Usai mendirikan tenda, guide saya, Adi dan Fendi mengajak untuk menanam pohon di sekitar puncak Prau. Mas Adi, kita jadi nanam pohon berarti? Sana. Jadi kita nanti nanam di Telaga Burung. Kebetulan kan kemarin ada 3 pendaki yang melanggar sanksi. Oh, Kebetulan kita bawa juga. Jadi sanksinya memang ini ya, bibit. Mungkin bisa Kita di sini ya. Tadi ada 3 ya pohon itu ya, tadi bibit dan damar ya. Iya, damar. Oke, kita akan lakukan penanaman. Kita akan lakukan penanaman. Sebenarnya ini tujuan dari teman-teman pada nanam pohon ini apa sih, Mas? Ini buat reboisasi yang pastinya agar gunung ini bisa kembali hijau kembali. Oke, ini gimana nih, Mas? Kita mau nanam pohonnya. Ini plastiknya dibuka, disobek, Disobek gini ya. sobek, dibuka. Berarti kita pegang ini semua bawahnya ya. Tanahnya. Hop. Ya. Nah.
Tak hanya sebagai penggerak ekonomi di kawasan Dieng, mereka juga terus berupaya untuk menjaga ekosistem yang mulai rusak akibat lahan pertanian. Menuju senja, saya menemani Om Gendon yang tengah asik melukis. Ternyata melukis adalah hobinya selain menunggang angin. Oh, tadi udah difoto juga ya, Om. Tapi nggak kelihatan harus. Semilir angin serta lanskap matahari tenggelam di ufuk barat menjadi sahabat kami menghabiskan senja. Di rumah banyak. Sebelum menutup hari ini, kami menyantap makan malam tongseng sapi untuk menghangatkan tubuh kami di tengah udara dingin yang mulai menusuk tubuh. Kami pun larut dalam dinginnya malam dan beristirahat. Surya menyingsing pelan dari ufuk timur. Sinarnya memenuhi mega. Gunung Sindoro dan Sumping harus berterima kasih. Pagi ini, kegagahan mereka tersaji sempurna. Tiada kata lain selain bersyukur atas keindahan alam yang Tuhan berikan di pagi ini. Perahu memang terkenal dengan panorama matahari terbit serta 4 gunung yang berjajar tegap di depannya. Tak ayal, banyak para pendaki memilih perahu untuk menikmati pesonanya. Inilah saatnya Om Gendon atau yang akrab disapa Om Get mengajak saya untuk tandem para layang. Ini menjadi kali pertama bagi saya terbang para layang. Om Get pun memberikan arahan kepada saya mengenai apa yang harus dipersiapkan dan dilakukan. Ya, sekarang kita udah sama Om Gendon. Kita akan melakukan penerbangan di Gunung Prau di ketinggian 2.590 mdpl ya. Nah, Om, ini bagaimana sebenarnya teknis persiapan untuk penerbangan di Gunung Prau ini, Om? Ya, hal yang terpenting adalah cuaca ya. Cuaca itu awan dan angin. Kita lihat cuaca cerah, oke. Anginnya dari mana? Kalau misalnya anginnya mendukung, cuacanya bagus, nah itu ideal untuk kita terbang. Sementara di Gunung Prau sendiri memang ya bagus ya untuk wisata terbang. Memang hanya masalah kadang-kadang anginnya aja yang berubah. Yang kebanyakan dari timur sehingga kita menunggu arah dari barat kalau kita ke arah Dieng. Berarti sekarang kita masih menunggu kondisi dari angin itu sendiri ya, Om. Tapi rencananya nih kita akan mendaratnya di mana, Om? Jadi di sini di Puncak Cemara 9 ini adalah salah satu site yang terbaik untuk kita terbang ke arah Dieng. Nah, syaratnya angin harus dari barat. Nah, kemudian harus terbuka. Nah, sekarang tadi udah angin dari barat, tapi kabutnya masih ada sehingga tertutup sehingga kita tidak punya visibility yang baik sehingga kita menunggu dulu sampai terbuka dan angin mudah-mudahan tetap headwind. Jadi pas anginnya sudah pas terus terbuka harus langsung gitu ya? Harus cepat. Kita serahkan kepada masternya. Baik, terima kasih Om Gendon, kita siap-siap. Arah angin tak menentu saat kami berada di puncak. Kami harus menunggu saat yang tepat untuk terbang. Saat arah angin sudah berada tepat di depan kami, maka inilah saatnya. Hanggara pun melakukan terbang solo pertama dari puncak perahu. Lurus ya, lurus saja dulu. Disusul oleh kameramen Metro TV, Wildan Indrawan. Lari terus, pressure. Ya oke, lurus ke depan. Jangan dikalungin.
Tak berapa lama, saya dan Om Get pun menyusul terbang. Kita terbang. Ini epic ya, kita menunggu beberapa saat. Iya. 2 orang tadi terbang lebih dulu, kemudian tailwind, dan kita sekarang bisa terbang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini juga pertama kali ya? Iya, terbang tandem pertama kali di Dieng. Penerbangan kali ini persembahan spesial dari kami untuk Metro TV. Tadi kita terbang dari atas Gunung Prau. Dengan ini saya Marcelina Gita bersama dengan Om Get di sini mengucapkan selamat ulang tahun untuk Metro TV ke-21. Kebersamaan memberi arti. Terus mengudara Metro TV. Dari ketinggian 2.590 meter di atas permukaan laut, dataran tinggi Dieng begitu cantik. Candi Arjuna juga menampakkan kemegahannya. Ini adalah penerbangan sempurna bagi kami, termasuk Om Get. 31 tahun berkarir di dunia para layang, menunggang angin dari puncak perahu adalah cita-citanya. Terima kasih Dieng, pesonamu tak pernah pudar. Metro TV